Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan berdiskusi dengan para remaja yang berjudul Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Sadia, biasa dipanggil Lia. Kakak dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Mutakin Purwakarta. Di sini kakak akan memaparkan materi yang berjudul HAM untuk memenuhi tugas UAS semester 1 yang berjudul HAM. Di sini kalian ada yang tahu nggak HAM itu kepanjangan dari apa? Saya Kak. Ya. Hak asasi manusia. Ya, betul sekali. Kalian pernah di SD atau SMP pernah mendengar HAM? Pernah kan? Nah, hak asasi manusia berasal dari 3 kata, yaitu pertama hak, yang kedua asasi, yang ketiga yaitu manusia. Nah, yang pertama hak berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata atau tetap. Yang kedua yaitu asasi yang berasal dari kata bahasa Arab asa yausu asaan, artinya yang bersifat dasar. Yang ketiga yaitu manusia. Manusia ada yang tahu nggak bahasa Arabnya itu apa? Anas. Manusia itu bahasa Arabnya yaitu anas. Berarti HAM itu berasal dari 3 kata. Yang pertama hak, yang kedua asasi, yang ketiga manusia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah terbesar yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini para ahli mengemukakan bahwa HAM yaitu yang pertama oleh John Locke, yang kedua yaitu oleh Profesor Konjiro Purbo Pranoto, yang ketiga yaitu oleh G.J. Wolters, yang keempat oleh Profesor Darji Darmo Dirarjo Sarjana. Yang pertama oleh John Locke. John Locke memberikan pendapat bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Nah, HAM ini sudah dari lahir, berarti yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, para ahli mengemukakan bahwa HAM sama halnya dengan John Locke. Yang kemudian hakikat HAM. Hak-hak yang sama inilah sebagai manusia yang dikatakan sebagai hak asasi manusia. Hak-hak tersebut dijelaskan sebagai 4 kebebasan. Yang pertama yaitu kebebasan dalam berbicara serta menyatakan pendapat. Kalian pernah tidak rapat di kelas atau dimanapun? Pernah? Pernah. Di situ kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian, menyatakan pendapat kalian. Berarti itu hak kalian. Misalnya di organisasi OSIS atau MTK, kalian mengadakan rapat. Nah, di situ kalian bisa menyatakan pendapat tidak dari orang lain, tapi diri sendiri. Kalian boleh bebas menyatakan pendapat kalian secara apapun, bagaimanapun bebas. Nah, yang kedua, kebebasan dalam bernegara. Misalnya kalian hidup di negara Indonesia, tapi kalian mau pindah misalkan dari negara Indonesia ke negara Malaysia atau negara Inggris atau Amerika, itu terserah kalian karena itu kebebasan bernegara atau beragama. Misalkan itu bernegara atau beragama, misalkan kalian ingin memeluk agama lain, alhamdulillah ya, itu bebas kalian sesuai menurut kepercayaan masing-masing. Tetapi kita dilahirkan dari agama Islam dan keturunan kita pasti insya Allah Islam. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Misalnya kita takut, misalkan ada maling atau ada pencuri, nah kita bisa melaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib. Jangan dulu ke polisi atau ke RT dulu atau ke RW dulu. Kita boleh kebebasan dari rasa ketakutan. Nah, yang keempat, kebebasan dari kemiskinan.
Misalnya kita kekurangan apa atau ada tetangga kita yang kurang mampu, nah kita boleh mengajukan kepada pemerintah untuk menggalang dana untuk misalkan si bapak itu atau si ibu itu karena dia tidak mampu misalkan, atau dia kekurangan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Nah kita bisa ke pemerintah mengajukan biaya kepada pemerintah. Dari sini paham? Paham ya. Yang keempat itu landasan utama HAM. Yang pertama, landasan utama yaitu tentang kodratnya manusia. HAM itu sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari kita sebelum lahir sudah diciptakan. Hak kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Misalkan Fadil mau bernegara di Malaysia, terus sama kita dilarang, gak boleh kan, itu hak Fadil. Misalkan mau dimanapun dan bertinggal dimanapun itu boleh karena itu haknya Fadil. Kita nggak bisa jangan udah di Indonesia kita nggak bisa karena itu hak Fadil. Yang kedua, landasan kedua yaitu tentang ketuhanan dan yang menciptakan manusia. Nah, ciri-ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidaklah perlu diberikan karena sudah sejak dalam kandungan sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tidak bisa diberikan, tidak perlu diberikan, dibeli atau juga diwarisi. Nah, HAM ialah sebagian dari ketetapan manusia secara dasarnya. Dalam rahim ibu kita, HAM itu sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Jadi tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dibeli. Misalkan saya mau membeli hak Anda, tidak bisa karena hak sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita dalam kandungan. Yang kedua, hak HAM sangat berlaku bagi seluruh orang tanpa pandang bulu, pria atau wanita, ras, agama, etnis atau juga pandangan terhadap politik atau asal-usul kepada sosial serta bangsa. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya mau dia perempuan, mau dia laki-laki, tetap dia mempunyai hak asasi manusia. Mau dia beragama Kristen, mau dia beragama Hindu atau Buddha atau Islam, tetap dia mempunyai hak asasi manusia yang harus kita hormati. Yang ketiga, HAM tidak mungkin bisa dilanggar dan tidak seorang pun memiliki hak untuk membatasi ataupun melanggar hak dari orang lain. Seseorang tetap akan memiliki hak walau pada sebuah negara tersebut telah membuat hukum yang tidak mau melindungi atau juga melanggar hak tersebut. Nah, di sini sama saja hak tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun karena itu sudah ada di diri kita masing-masing. Terus selanjutnya macam-macam hak asasi manusia. Di sini ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya apa Kak? Contohnya hak kebebasan dalam mengutarakan dan menyampaikan pendapat. Yang tadi disampaikan, kalian boleh mengemukakan pendapat, kalian boleh mengeluarkan pendapat secara bebas, tetapi dengan kata-kata sopan, dengan kata-kata yang tidak kasar. Tuh. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Contohnya apa Kak? Contohnya ekonomi tentang kebebasan dalam membeli. Misalkan kita mau membeli di luar negeri atau membeli di dalam negeri, itu boleh, itu hak. Asalkan kita punya uang, itu boleh, terserah kita. Terus yang ketiga, hak asasi politik. Di sini contohnya politik dalam memilih suatu pemilihan. Contohnya pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan apa lagi? RT, pemungutan suara atau secara langsung ya. Terus pemilihan apa lagi, lurah misalkan. Nah, kita misalkan kan istilahnya sekarang ada disogok gitu ya. Nah, kita jangan terlena oleh uang yang 20.000 di amplopan, jangan ya, karena itu hak kita. Kita bebas memilih siapapun, kita bebas mencoblos siapapun. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Yang keempat, hak asasi hukum. Contohnya dalam mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Misalkan kita ada yang mencuri misalkan. Selanjutnya yang kelima yaitu hak asasi sosial dan budaya. Contohnya apa Kak? Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Misalkan kita sudah SD, sudah SMP, sudah SMA,
terus ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke universitas. Nah, kita boleh ada biaya siswa, terus ada jalur prestasi. Nah, kita boleh menyalurkan itu karena itu sudah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang keenam, hak asasi peradilan. Contohnya apa, Kak? Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang adil terhadap hukum. Misalnya kita rakyat biasa atau kita pejabat, nah tidak ada perbedaan. Hak asasi peradilan, contohnya hak mendapatkan perlakuan dalam hukum. Tidak ada perbedaan antara pejabat atau rakyat biasa. Nah, semuanya sama di dalam hukum itu, tidak ada perbedaan apapun. Terus selanjutnya, hak memiliki dua sudut pandang. Yang pertama yaitu universal, yang kedua partikular. Kak, apa sih universal itu? Universal itu adalah dimensi universal, HAM dipandang sebagai suatu hak dasar yang ada di dalam setiap kehidupan manusia dimanapun ia berada. Terus yang kedua, partikular. Apa yang dimaksud dengan partikular, Kak? Partikular adalah melihat dimensi partikular HAM ini tidak kepada pemikiran universal. Penegakan HAM dikembangkan kepada masing-masing negara. Nah, di sini adanya perdebatan HAM antara HAM universal dan partikular mengalami perdebatan panjang. Sebab kedua paham tersebut dilandasi pandangan yang berbeda antara suatu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidupnya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, oleh keluarga tidak bisa, oleh teman tidak bisa, atau oleh negara tidak bisa. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, jabatan, keturunan, dan sebagainya. Kita tidak boleh membedakan antara hak asasi manusia rakyat biasa dan hak asasi manusia pejabat. Nah, kita tidak boleh membedakan. Terus, pembagian hak asasi manusia menurut macam-macam jenisnya, yaitu hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya yang tadi kakak sampaikan di sebelumnya. Terus yang kedua, kesimpulannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, pelaksanaan yang mutlak akan melanggar hak asasi orang lain. Nah, dari sini kalian sudah paham tentang hak asasi manusia? Paham. Sebelum ditutup, kakak akan memberikan peluang kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Selain tiga tokoh tadi, apakah ada para ahli lain yang mengemukakan tentang hak asasi manusia? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Banyak ya tokoh lain yang mengemukakan bahwa HAM itu gini, HAM itu seperti ini. Itu banyak sekali. Contohnya yaitu Pater R. Baller. Terus yang kedua yaitu Miriam Budiarjo, dan yang ketiga yaitu Jan Masterson. Nah, di sini kakak sebagian saja kalian bisa lihat di referensi lainnya di Google. Misalkan kalian bisa menulis di sananya tokoh yang mengemukakan hak asasi manusia. Pasti di situ banyak sekali ya, banyak sekali tentang yang mengeluarkan pendapat hak asasi manusia. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apakah pendidikan termasuk hak asasi manusia? Ya, hak pendidikan merupakan hak asasi manusia. Kenapa? Karena kita sebagai warga Indonesia berhak dong kita berpendidikan, berhak dong kita belajar, ya enggak? Ya kan, karena kalau misalnya kita tidak belajar, rakyat warga Indonesia akan bagaimana? Akan merasa bodoh kan? Nah gitu, nanti dijajah lagi oleh negara lain, ya enggak? Ya kita boleh berpendidikan setinggi manapun, boleh kita berpendidikan
pendidikan di luar negeri atau di luar kota, boleh kita mengajukan itu. Kalau misalnya kita nggak punya biaya misalkan, nah cari beasiswa, sekarang kan sudah banyak ya, atau prestasi-prestasi lainnya yang kalian mempunyai bakat apa. Saya mempunyai bakat dari olahraga, nah kalian bisa ke pemerintah atau ke lomba-lomba lah gitu. Dari situ kalian bisa menyalurkan beasiswa dari bakat kalian itu, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kakak ada kesalahan kata-kata karena kakak masih dalam tahap belajar. Ya. Semoga kalian bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi